Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Asatidzah, Ustaz hafizakumullah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, para santri yang kami cintai. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi ini kita bisa sama-sama hadir untuk kita sama-sama belajar. Dan yang akan kita kaji bersama pada kesempatan pagi ini adalah kisah seorang nabi, seorang rasul yang Allah abadikan dalam Al-Quran, sampai kemudian nama nabi tersebut jadi nama surat. Karena tidak semua nabi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran ada nama suratnya. Nah, kalau ini nabi yang Allah abadikan dalam Al-Quran dan menjadi nama surat, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini dia namanya Yusuf. Oh ya, Yusuf. Ya, kisah Nabi Yusuf ini Allah abadikan dalam Al-Quran, dan kemudian keunggulan dari kisah Nabi Yusuf ini Allah abadikan dalam Al-Quran, dan nama kisahnya itu utuh dari awal sampai dengan akhir tertuang dalam satu surat. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain, nabi dan rasul yang lain itu Allah abadikan dalam Al-Quran, tapi kisahnya tidak diceritakan utuh dalam satu tempat. Misalnya, kalau kita buka surat yang berisi kisahnya Nabi Musa alaihissalam, kira-kira surat apa? Kita sulit untuk menjawabnya, karena kisah Nabi Musa ada di beberapa tempat. Di surat Toha ada nggak? Ada. Apakah cuma surat Toha? Tidak. Di surat Al-Isra apakah ada? Di surat Al-Kahfi dan di beberapa surat yang lain. Nah, kisah Nabi Musa bertebaran di beberapa tempat. Kisah Nabi Ibrahim apakah cuma di satu surat? Jawabannya tidak. Ada di beberapa tempat. Kisah Hud alaihissalam dan sekian banyak nabi dan rasul Allah bagikan dalam Al-Quran, tapi kisahnya tidak tertuang di satu tempat. Beda dengan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf Allah abadikan dalam Al-Quran dan ada di satu tempat, sehingga belajar kisah Nabi Yusuf ini lebih memudahkan kita daripada belajar kisah nabi-nabi yang lain yang memang tempatnya bertebaran di beberapa tempat. Ya, tentu mudah itu karena hanya di satu tempat, bukan karena pertimbangan yang lain. Nah, kemudian surat Yusuf ini surat ke berapa? 12. Ya. Surat Yusuf ini surat ke 12. Yang menarik adalah pada kisah Nabi Yusuf ini, ketika Allah abadikan dalam Al-Quran, ada beberapa riwayat yang menunjukkan keutamaannya. Dan kisah ini sampai-sampai kemudian ada salah satu riwayat yang dikisahkan dari beberapa ulama yang dinukil dari sahabat, bahwa siapapun di antara kita yang sedang banyak masalah, sedang banyak ujian dan cobaan, merasa banyak yang sedang diselesaikan dan masih mengganjal, intinya banyak masalah, maka bacalah surat Yusuf. Maka bacalah surat Yusuf, karena surat Yusuf ini bisa menjadi hiburan. Jadi hiburan bagi kita. Nanti kita akan ceritakan bagaimana susahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kita membaca saja kita sampai mulai pusing, ini gimana orang ini kok perjalanan hidupnya susah, ketemu susah, ketemu susah, ketemu susah. Tapi kemudian ternyata ujungnya, ya, kalau orang sekarang istilahkan susah-susah gampang. Nah, tapi ada juga yang sebaliknya, gampang-gampang susah.
Pilih mana Pak ini? Susah-susah gampang atau gampang-gampang susah? Karena nggak ada pilihan gampang itu nggak ada. Itu nggak ada pilihannya. Dan susah juga nggak ada. Jadi isinya susah terus semua, tanpa ada kemudahannya. Dan tidak ada ceritanya orang itu menghadapi yang gampang terus dan nggak ada kesusahannya. Ya nggak usah cari orang lain lah, rumah tangga dan kehidupan kita masing-masing pun pasti sama. Tidak ada di antara kita yang bisa mengatakan saya ini hidupnya gampang terus. Ya, sampai yang namanya Pak Gampang pun juga hidupnya tidak mungkin gampang terus. Pasti ada kesusahannya. Masalah kesusahannya di bagian mana itu tiap orang bisa beda-beda. Sebaliknya juga sama. Yang mengalami kesusahan tidak bisa mengatakan bahwa saya ini hidupnya susah terus. Kalau tidak ada yang seperti itu, diajak ngobrol pasti akan ketahuan ada bagian-bagian yang gampang dalam hidup ini atau kemudahan-kemudahan. Pernah ada yang cerita begini, saya ini hidup di berumah tangga ini saya sudah nggak tahan, 10 tahun saya begini terus, susah terus. Nah, ini kalau dilihat dari cara pandang orang yang memahami kehidupan rumah tangga, ini sebenarnya orang sedang sambat, tapi lupa dengan kemampuan yang ada dalam dirinya, bahwa yang bersangkutan ini hebat, bisa bertahan 10 tahun. Loh kan hebat lah, bisa bertahan 10 tahun. Loh kalau nggak hebat, itu sehari aja udah nggak tahan. Ya berat, katanya berat dan berat sekali, tapi kok bisa bertahan 10 tahun? Itu menunjukkan sebetulnya nggak 10 tahun. Ya kesulitannya sesekali ada muncul ya, tapi kemudahan juga didapatkan. Kesulitan lagi ada, kemudahan ada. Kaidahnya inna ma'al usri yusra. Apa terjemahannya? Sesungguhnya setiap ada kesulitan itu ada kemudahan. Perhatikan kata yang digunakan dalam Al-Quran, inna, sesungguhnya, ma'a. Ma'a itu artinya apa? Bersama. Al-usri, kesulitan, ada apa? Yusron, kemudahan. Jadi setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Dan disebutkannya ma'a, bukan begini, inna ba'dal usri yusra. Sesudah kesulitan ada kemudahan, atau istilahnya apa? Habis gelap, ya. Habis gelap terbitlah, ya, terang. Ini enggak, kalimat Quran itu enggak begitu. Kalimat Quran menunjukkan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama, bukan setelah. Maka bisa sebelum, bisa bersama-sama, bisa sesudahnya langsung. Dan kelebihannya juga al-usr, kesulitannya itu disebutkan menggunakan alif lam untuk menunjukkan kesulitan yang terbatas, tapi yusron tanpa alif lam untuk menunjukkan kemudahannya itu kemudahan yang luas, bisa lebih banyak kemudahan daripada kesulitan. Nah, ini yang kita coba ungkap di kisah ini. Tentu kita tidak bisa menceritakan semuanya dalam pertemuan di pagi ini. Paling tidak kita akan coba ceritakan terlebih dahulu sebab turunnya ayat ini, kemudian beberapa kisah yang, atau beberapa bagian dari kisah yang ada dan pelajaran yang kita bisa ambil. Dimulai dari sebab turunnya ayat. Dan sebelum itu, surat ini masuk kategori surat Makkiyah, surat yang turun pada periode Mekah. Nabi Muhammad SAW sedang berada di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Nah,
Kalau surat itu turun pada periode Makkiyah, ketika beliau berada di Mekah, berarti kondisi yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dalam kondisi berat, kondisinya sulit. Nabi SAW di Mekah, bukannya beliau, para sahabat juga mengalami kesulitan, hanya gara-gara mereka beragama Islam. Kesulitannya apa? Macam-macam. Banyak sahabat yang tidak bisa menjalankan sholat hanya karena orang-orang musyrikin melarang, dan kalau ada yang sampai ketahuan sholat, mereka akan disiksa. Akhirnya mereka sholatnya sembunyi-sembunyi, cari tempat yang jauh sekali, lalu cari tempat yang tertutup, mereka sembunyi-sembunyi sholat. Kadang-kadang kalau di rumah ketahuan. Kenapa? Karena dalam satu rumah belum tentu semuanya beragama Islam. Jadi ketahuan. Ya ketahuan gimana? Ya ketahuan masuk Islam, ditangkap, lalu disiksa. Ini yang dinamakan Islamofobia. Tulisannya Islamo, Islam tambah O, Islamofobia. Mereka takut Islam ini berkembang, karena semua yang sudah masuk Islam tidak ada satupun yang meninggalkan agama ini, tidak ada yang murtad. Ini Islamofobia. Nah, ketika itu sebagian sahabat merasakan berat. Bilal disiksa, Yasir disiksa, Ammar disiksa, Sumayyah bukan cuma disiksa, sampai dibunuh. Dan kejahatannya apa? Kenapa sampai disiksa? Kejahatannya di mata mereka, orang musyrikin, kejahatannya adalah karena mereka masuk Islam. Ini yang namanya Islamofobia. Jadi kalau sekarang kita mendapati ada Islamofobia, orang-orang yang anti-Islam, ya karena mereka melihat bahwa orang masuk Islam itu menjadi ancaman. Nah, ini yang terjadi sebelum turunnya ayat ini. Nah, ketika kondisinya berat, sahabat juga merasakan berat, kemudian Allah menurunkan Al-Quran untuk menjadi salah satu tujuannya untuk menjadi hiburan bagi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sama juga dengan surat Al-Kahfi yang dibaca malam Jumat atau hari Jumat. Itu turunnya kira-kira sekitar 4 tahun setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah. Isinya apa? Isinya kisah. Nah, ini poin berikutnya. Jadi setelah tadi poin pertamanya, Al-Quran yang turun pada periode Mekah, salah satu fungsinya adalah menjadi hiburan untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, beberapa surat yang turun pada periode Mekah ini isinya kisah. Isinya kisah. Surat Al-Kahfi ada 4 kisah. Sebagian atau salah satu kisahnya sudah kita bahas, berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam dengan siapa? Dengan Khidir. Tapi waktu itu kita bahasnya fokusnya bagaimana Nabi Musa belajar pada Khidir. Terus di surat ini juga sama, kisah lagi. Dan nanti akan kita tunjukkan bagaimana perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW yang menghadapi penderitaan yang berat. Kemudian diceritakan kisah Nabi Yusuf yang isinya juga penderitaan demi penderitaan. Kenapa jadi hiburan? Dan ini disampaikan dalam bentuk kisah supaya kita tidak merasa bahwa kita ini paling menderita. Bayangkan seandainya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini merasa paling susah, paling menderita, yang kita merasa orang lain itu tidak ada sengsara kita, sesulit kita. Lalu diceritakan ada orang lain yang hidupnya lebih susah dari kita. Ya, salah satunya misalnya di pekan lalu saya mengisi pengajian online. Yang menghubungi itu adalah komunitas tunanetra. Jadi mereka punya perkumpulan tunanetra se-Indonesia. Terus mereka ternyata punya pengajian rutin.
dan saya diminta untuk mengisi pengajiannya online. Saya sudah bisa membayangkan bagaimana kesulitan yang mereka hadapi. Tapi yang luar biasa, mereka bisa menghubungi deh. Dan ketuanya ketika menghubungi, nelpon itu, ya gak kali loh gitu. Bisa nyambung, bisa menghubungi dan kemudian berkomunikasi. Dan ini salah satu dari kesulitan yang mereka hadapi, yang membuat kita akhirnya bersyukur. Kita yang bisa melihat ini harus memanfaatkan sebaik-baiknya mata yang Allah titipkan pada kita. Mereka luar biasa ngadakan pengajian rutin, dan kemudian setelah pengajian sekarang menghubungi lagi, lalu minta, Ustaz, ada nggak ustaz-ustaz yang lain yang bisa ngisi, minta nomornya. Coba Bapak bisa bayangkan, kalau saya ngirim ke Pak Tejo, ngirim nomor gitu kan gampang, langsung dibaca gitu, kelihatan. Nah, kalau pada yang tunanetra bacanya gimana? Oh, ternyata bacanya, caranya ngirimkannya dibacakan nomornya. Nomornya 0, 8, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Terus nanti menghubungi nomor tersebut. Ini yang membuat kita akhirnya, kalau kita merasa dengan semua kesulitan yang kita hadapi ini merasa berat, ada orang yang lebih berat. Dan kita bisa bayangkan, nggak bisa melihat itu berapa banyak hal yang sulit dikerjakan. Kita yang bisa melihat bisa merasakan, alhamdulillah, meskipun mungkin sebagian kita ada yang sudah mulai pakai kacamata, tapi masih bisa melihat. Saya nggak bisa melihat, rasanya gimana? Banyak pekerjaan yang susah dikerjakan. Kita mau baca buku gimana? Nggak bisa. Baca tulisan-tulisan, baca karya ulama nggak bisa karena ada kendala di mata. Belum lagi kesulitan-kesulitan yang lain. Nah, intinya kita jadi terhibur dengan adanya orang-orang yang ternyata mereka tetap tegar. Nah, mereka kuat padahal dengan semua kesulitan yang ada. Ya, tentu bukan hanya tunanetra dan tuna-tuna yang lainnya. Mereka tetap bertahan dengan semua kesulitan yang ada. Bahkan sebagian mereka berprestasi. Yang mengagumkan adalah ketika kita melihat ada atlet-atlet untuk orang-orang yang penyandang disabilitas ini. Ada yang nggak punya kaki, ada yang tangannya tidak sempurna, ada yang itunya, tapi ikut pertandingan dan lomba sampai kemudian tingkat internasional. Bayangkan berenang tapi kakinya cuma 1. Kalau yang kakinya 2 kan enak dan gampang ya. Nah, kakinya 1 kan susah. Kemudian ada yang tangannya nggak sempurna, tangannya hanya cuma 1. Nah, kalau berenang gimana caranya? Kan lebih sulit daripada yang tangannya 2. Dan masih banyak bentuk-bentuk yang lain. Maka dengan melihat begitu kita menjadi terhibur. Nah, itu maksudnya hiburan. Nah, sekarang kita lihat juga yang diungkapkan oleh Imam Qurtubi. Beliau mengatakan bahwa diriwayatkan orang-orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kisah Nabi Yusuf. Orang Yahudi tanya kisah Nabi Yusuf itu seperti apa. Kemudian Allah turunkan surat Yusuf ini. Ini yang menunjukkan sebab turunnya ayat. Nah, sekarang kita coba melihat gambaran secara umum kisahnya Nabi Yusuf ini. Kita tidak masuk ke detail-detailnya, tapi kita ingin melihat bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kita bisa merasakan betapa berat yang beliau hadapi, dan sekaligus menjadi hiburan bukan hanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi juga untuk kita. Dimulai dari ketika Nabi Yusuf alaihissalam hidup bersama bapak ibunya, kemudian saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, adiknya. Kemudian Nabi Yusuf menjadi orang yang
kakak-kakaknya, saudara-saudaranya itu iri pada beliau. Ini yang pertama. Gimana rasanya kita ini hidup lalu kakak-kakak kita semuanya iri pada kita? Kan sudah pasti orang itu menunjukkan orang gak senang. Dan seenak-enaknya kita hidup dengan makan yang enak, tempat tidur yang empuk, ruangan yang bagus, nyaman, aman, tenang. Tapi kalau orang-orang di sekeliling kita iri sama kita, apa enak itu? Kan tertekan ya. Dan kalau orang sudah iri, melihat kita itu selalu dengan kacamata negatif. Yang ada tuh yang jelek. Karena memang sejak awal sudah iri dan gak suka. Ini yang pertama. Kan hidupnya udah gak enak. Kemudian yang kedua, ini yang pertama iri, ya. Diirii, gitu. Orang-orang iri, gitu. Saudara-saudaranya iri pada dirinya, pada Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu yang kedua, dan tentu yang pertama ini jelas ada penegasannya dalam Al-Quran ketika kakak atau saudara-saudaranya mengatakan kepada bapaknya bahwa bapak kita ini lebih suka pada Yusuf dan Bunyamin saudaranya, kemudian mendahulukan kami semua, mendahulukan daripada kami semua. Ini artinya iri. Kalau orang sudah iri, sekarang gini, sebelum lanjut ke nomor 2, kalau sudah iri, kalau sekarang ini di sini ada air minum, ya, air minum dan gelasnya sama, bisa dilihat bentuknya sama, ukurannya sama, sampai tutupnya pun sama, ya. Nah, kalau orang iri dan kebetulan ini airnya warnanya beda, ya, airnya warnanya beda, satu air bening, satu lagi air teh. Nah, kalau orang iri ketika diberi apapun yang diberikan pasti merasa tidak enak, tidak nyaman. Sekarang yang akan diberi 2 orang, jelas pilihannya, satu akan mendapatkan air mineral, satu lagi air teh, karena orangnya 2 dan airnya juga cuma 2. Nah, ketika diberikan air mineral, kalau orangnya iri, dia merasa kenapa kok saya nggak dapatkan teh? Apa memang karena gula sekarang harganya mahal? Apa karena saya ini dikira punya penyakit diabetes? Apa saya ini dikira, nah, pikirannya sudah macam-macam. Padahal kalau orang yang tidak iri, ya biasa-biasa aja, diberi air mineral, air putih, ya biasa aja. Kalau diberi air teh ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah iri, mau diberi air manapun tetap nggak akan bisa terima. Ya semua serba salah. Diberi teh, loh kok saya mau diberi teh? Kan justru air mineral itu lebih sehat ya, daripada air teh yang ada gulanya. Apalagi kalau umurnya sudah di atas 50 dan 60-an, kan ini nambah penyakit. Sudah jelas saya punya penyakit gula, dikasih teh lagi. Jadi semuanya serba salah. Masalahnya apa? Masalahnya bukan air teh dan bukan air mineral. Masalahnya adalah iri. Kalau sudah iri, bisa kemana-mana. Kalau nanti kemudian seandainya sekarang kita ganti airnya sama-sama air mineral, ketika diberi nanti dilihat lagi, oh ini kok kayaknya agak lebih sedikit daripada, nah kan, ini kurang sedikit. Jadi kurang sedikit jadi masalah. Masalahnya bukan kurang sebetulnya, masalahnya adalah iri. Kalau yang hatinya lapang, hatinya tidak punya penyakit tersebut, mau diberi kurang sedikit, lebih sedikit, terima aja, nah, biasa aja. Coba kita, ini ada yang Bapak Ibu yang sudah terima air minum,
Kan nggak pernah mempersoalkan saya kurang dikit ini. Masuk tadi beliau dapat banyak, saya dapat kurang sedikit. Kurang sedikit itu bisa jadi masalah. Masalahnya sebenarnya bukan kurangnya, tapi hatinya. Jadi ini penyakit, dan kita bisa merasakan betapa susahnya hidup ini bersama orang yang iri. Apalagi orang tersebut iri pada kita. Apapun yang kita lakukan serba salah. Ya, apapun yang dilakukan serba salah. Sekarang kalau seorang bapak punya anak, anaknya 12, dan anak yang ke-12 ini yang jadi korban dari 11 saudaranya yang iri. Nah, bayangkan ketika bapak mau memberikan sesuatu, itu pasti disikapi dengan sikap iri tadi, akhirnya serba salah. Kalau manggil anaknya dan dimulai dari yang nomor 12, itu dianggap salah. Maksud manggilnya yang nomor 12 dulu, harusnya nomor 1 dulu. Salah. Tetapi lalu nanti dibalik urutannya nomor 1 sampai ke 12. Kemudian setelah itu memberikan pembagian makanan misalnya, nanti yang lain mikir jangan-jangan ini yang dibagikan pertama yang jelek-jelek dulu, yang gak enak. Nanti yang ke-12 yang paling enak. Jadi semuanya serba paling banyak lagi, karena sisanya. Semua itu dasarnya masalahnya apa? Iri. Masalahnya bukan karena urutan nomor 1 atau nomor 2, tetapi masalahnya adalah iri. Ini yang pertama. Nabi Yusuf alaihissalam hidup di tengah-tengah keluarga, semua saudaranya iri. 11 bayangkan. 11 saudaranya iri. Oh iya, sekaligus saya sampaikan bahwa sekarang ini kalau BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sekarang ini sudah berubah ya konsepnya. Dulu yang sering dikampanyekan jumlah anak, ya 2 anak cukup. Tapi kalau sekarang ini yang dikampanyekan adalah keluarga berkualitas. Jadi KB itu keluarga berkualitas. Jadi bukan sedikit dan banyaknya, tapi berkualitasnya. Jadi kalau 3 gimana? Kalau 3 berkualitas semua nggak apa-apa. Tapi kalau 1 nggak berkualitas, ya itu jadi masalah. Ya. Jadi 4, 5 nggak apa-apa, tapi berkualitas. Nah, saya sempat ngobrol. Saya datang ke kantor BKKBN. Ya, terakhir 2 bulan yang lalu. Tapi yang pertama Desember yang lalu, Desember tahun lalu. Kan kebetulan kepala BKKBN ini dulu Bupati Kulon Progo ya, Pak Hasto. Nah, setelah kita ngobrol waktu pembahasannya tentang rencana membuat MOU, kesepakatan kerjasama dalam penanggulangan stunting, kemudian peningkatan kualitas keluarga. Lalu setelah itu di sela-sela ngobrol kita sampaikan, gimana nih Pak, kita ini berangkat dari keluarga besar. Saya kebetulan didampingi ada sekretaris, beliau juga didampingi deputi. Lalu kita sampaikan, kalau saya ini 8 bersaudara, saya anak ke-6. Kemudian lalu samping saya ini sekretaris, 9 bersaudara. Lalu beliau jawab, oh iya, saya juga sama, saya 8 bersaudara. Ini kepala BKKBN ini juga 8 bersaudara, saya anak ke-8 katanya. Ya, beliau 8 bersaudara. Dan kebetulan deputinya yang mendampingi orang Purworejo, juga 9 bersaudara. Jadi 9 bersaudara, lalu kemudian kita jadi sama-sama, ternyata kita berangkat dari keluarga besar. Nah, kemudian sama juga kami, ya lalu saya sampaikan, saya juga anaknya bukan 2, 3, 5. Kemudian beliau juga, jadi ternyata ini juga sama-sama anaknya bukan 1, bukan 2. Nah, terus beliau sampaikan sekarang ini yang penting adalah bagaimana
melahirkan keluarga yang berkualitas. Berkualitas itu yang penting. Jadi kalau seandainya 3 berkualitas, 4 berkualitas, atau 5 berkualitas, nggak apa. Tapi kalau 1 saja tapi nggak berkualitas, bisa jadi masalah, bisa jadi beban keluarga. Maka kita memikirkan gimana caranya berkualitas. Kembali ke sini. Jadi yang pertama tadi saudara-saudaranya iri. Ini kesulitan yang dihadapi. Yang kedua, kalau bahasa kita sekarang ditipu ya. Yang kedua ini ditipu. Kalau yang pertama di Mary. Ya. Saudara-saudaranya Mary dengan beliau. Yang kedua, saudara-saudaranya nipu. Diajak main, ternyata apa? Bukan betul-betul main, tapi dijebloskan, dimasukkan ke dalam sumur. Dan mereka berencana untuk menghilangkan nyawa. Nah, bayangkan kalau kita ini hidup dan gimana rasanya ditipu. Sekarang ini yang namanya penipuan kan banyak sekali. Penipuan online juga banyak. Sekarang penipuan lewat WA juga banyak. Kirim undangan pernikahan. Terus aplikasi yang muncul, ada aplikasi misalnya dengan tulisannya PDF, isinya undangan pernikahan. Begitu diklik, ternyata itu aplikasi yang bisa pengirimnya membaca semua isi WA kita. Sekaligus juga bisa mendapatkan akun serta password untuk masuk ke aplikasi bank. Bedanya apa? Bedanya tulisan PDF-nya. Huruf besar apa huruf kecil? Nah, penipuan sekarang banyaknya luar biasa. Dan kita merasakan sakitnya luar biasa ketika ditipu. Hari Senin saya berangkat ke Surabaya, lalu ada yang bercerita, beliau ini keluarganya baru di PHK karena sekarang ini kita ini hidup dalam kondisi semakin beratnya. PHK di mana-mana. Ya, orang sudah semakin sulit mencari lapangan pekerjaan, angka kemiskinan juga meningkat. Nah, yang diceritakan ini sudah ada yang sudah di PHK, dapat pesangon sejumlah sekian juta rupiah, kemudian uangnya dikerjasamakan dengan temannya, ternyata ditipu, habis ya. Sudah nggak punya pekerjaan, kemudian uang pesangonnya habis, kan lengkap sudah penderitaannya. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah poinnya adalah penipuan. Dan penipuan ini sekarang bisa terjadi di mana-mana. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam juga menghadapi. Kemudian ini penderitaan yang kedua, ditipu, kemudian hampir hilang nyawanya. Nah, kemudian waktu itu kan saudara-saudaranya membawa bajunya Yusuf, tapi dikasih darah, dan darahnya bukan darah Yusuf, tapi darah hewan yang dipasangkan atau dibubuhkan ke pakaiannya, lalu dibawakan kepada bapaknya. Nah, ketika dibawakan ke bapaknya, kemudian diberikan pakaian tersebut, bapaknya merasa ini tidak benar dan meyakini bahwa anaknya masih hidup. Salah satu riwayat yang menyebutkan tentang kisah tersebut menyebutkan bahwa
bapaknya ini yang juga seorang nabi, seorang rasul, yakin bahwa putranya Yusuf alaihissalam itu masih hidup. Dari sejak pisah di usia anak-anak sampai nanti ketemu lagi berapa tahun? 80 tahun. Orang-orang di masa dulu hidupnya lebih panjang, 80 tahun, dan sabar sekali menunggu dan yakin anaknya masih hidup. Sampai akhirnya bertemu dengan Yusuf, dan waktu itu tidak bisa melihat tapi bisa mencium bau badan anaknya. Nah, ini termasuk PR-nya para bapak dan ibu. Kenal nggak Pak dengan bau badan anaknya? Bau badan anaknya kenal nggak? Kalau anaknya 3 gitu, kenal nggak dengan bau badan anaknya? Yang satu, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, ini menunjukkan bagaimana bapak yang sangat sayang kepada anaknya ini sampai bisa mengenali bau badan anaknya. Ya, bau namanya juga bau badan ya, jelas nggak wangi ya Pak ya. Ya, nggak sedap, tapi dikenal dengan baik. Itu menunjukkan perhatian yang sangat besar dari sang bapak kepada anak, sampai-sampai bisa mengenali bau badan. Tentu cara seorang mengenali orang lain, cara bapak mengenali anak, cara teman atau seseorang mengenali temannya bisa dengan banyak cara. Termasuk diantara cara mengenali adalah dengan melihat di kegelapan. Misalnya tempatnya gelap, cuma terlihat bayangan tubuhnya, bisa nggak mengenali yang, ya kalau itu anaknya, berarti anaknya meskipun cuma di tempat gelap, dia bisa tahu tinggi badannya, bisa tahu hidungnya, gambaran tentang wajahnya. Nah, itu yang menunjukkan bagaimana seseorang mengenali orang dekatnya. Nah, itu kesedihan atau kesulitan yang kedua. Kemudian ya tentu difitnah ya. Kalau sampai akhirnya hampir dihilangkan nyawa, masuk dalam sumur. Berikutnya, kesulitan berikutnya, sudah ada harapan begitu berada dalam sumur, ternyata ada rombongan kafilah yang datang ke sumur itu lalu menyelamatkan. Ada harapan diselamatkan, kan tadi daripada dalam sumur kemudian diselamatkan keluar, ini sudah lumayan. Tapi ternyata apa? Ternyata nggak menggembirakan. Diselamatkan, tapi setelah itu apa? Dijual. Ini nggak enak lagi deh. Bagaimana rasanya orang dan dia aslinya bukan budak, terus dijual, ya, dijual. Ini kan rasanya menyakitkan sekali. Seseorang itu, apalagi orang merdeka, orang mulia, terus dijual. Kalau itu masih usia anak-anak, lebih menyakitkan lagi. Kalau orang jual sekarang gini, nggak usah jual. Sekarang misalnya ada barang orang, misalnya ada handphone orang diambil, kemudian HP-nya dijual. Itu sudah sangat menyakitkan. Direbut dengan cara paksa, kemudian HP-nya dijual, keuntungannya digunakan oleh sang penjual. Itu sangat menyakitkan. Itu yang dijual cuma HP. Sekarang orangnya diambil, bukan HP-nya. Terus orangnya dijual. Dan dijualnya apa? Dijajakan seperti jualan HP loh. Kalau di counter HP kan HP-nya dipasang di meja. Orang bisa milih mau HP yang mana. Ini kalau orang tinggal milih, mau pilih yang mana ini? Pilih yang ini atau pilih yang itu? Ini yang agak pendek, ini agak tinggi, ini kurus, gemuk, dan seterusnya. Ini yang ketiga, yang gak menyenangkan. Lalu yang keempat, pas dijual, ternyata yang beli orang kaya dan orang terpandang, orang terhormat, penguasa di negeri itu. Wah, ini ada lumayan, ada harapan lagi. Karena apa? Karena begitu dibeli,
tapi yang membeli orang terpandang mau dijadikan sebagai anak, alhamdulillah lumayan. Ternyata apa? Ternyata ada ujian berikutnya lagi, fitnah dengan istrinya penguasa tadi. Akhirnya apa? Dijebloskan ke penjara. Bayangkan, ini kan gak enak semua nih. Hidupnya tuh gak enak. Makanya kalau orang baca kisahnya Yusuf alaihissalam, ini kok hidupnya gak enak semua. Tapi apa? Tapi itu jadi cara Allah SWT menghibur. Dan itu kan belum selesai. Makanya poinnya, kalau kita membaca dan belajar sejarah, maka kita akan belajar bahwa apa yang sekarang ini terjadi bukan hasil akhir yang akan terus seperti itu. Maka santri juga kalau sekarang yang sedang belajar menghadapi kesulitan mempelajari pelajaran-pelajaran tertentu, tidak boleh berhenti. Ini bukan hasil akhirnya, ini masih berproses. Kita bisa mendapati ada beberapa orang yang sekarang ini kita kenal, dulu ketika di pondok itu bukan santri yang paling pintar, bukan santri yang paling pintar, tapi santri yang paling sering berkhidmat kepada sang kiai. Lalu kemudian Allah berikan pintu keberhasilan yang kita bisa lihat sekarang ini dengan jalur yang berbeda dengan yang paling pintar. Ternyata apa kelebihannya? Dia karena paling banyak melayani kiai, sering diajak kemana-mana, jadi tahu mana-mana, kenal orang-orang. Yang sekarang ini kata orang, kalau orang ingin sukses itu salah satu kuncinya adalah yang namanya relasi. Orang yang bisa sukses sekarang ini salah satunya adalah relasi, banyak kenalan. Seperti waktu kita dulu gempa di Jogja beberapa tahun silam, yang kasihan adalah ketika ada orang yang tinggal di sebuah daerah, sebuah kampung yang nggak banyak relasinya. Sementara yang banyak relasinya, begitu ada musibah langsung ditanya sama teman-temannya. Yang di Kalimantan tanya, yang di Sulawesi tanya, yang di Bandung tanya, di Sumatera tanya, gimana kabarnya? Kita kirim bantuan. Nah, relasinya yang kirim bantuan. Ya nggak punya relasi, dari mana bantuannya? Ya terbatas, nggak bisa seperti yang banyak relasi. Semakin banyak relasinya, kesempatan banyak kebaikan juga besar. Nah, maka kita tidak boleh melihatnya seperti itu, bahwa sekarang kalau melihat ada yang susah belajar, merasa bahwa saya ini susah untuk bisa sukses. Termasuk juga para ustadz, para musyrik, para ustadzah dan musyrifah. Tidak boleh melihat santri yang susah belajar sekarang ini, entah susah menghafal, susah mempelajari pelajaran-pelajaran tertentu, itu dianggap sebagai hasil akhir dari proses. Karena namanya pendidikan. Kalau pendidikan itu aktivitas yang terus bergerak. Ya, kita sekarang ambil contoh ini karena diceritakan langsung oleh yang bersangkutan. Mungkin sebagian yang hadir pernah mendengar pesantren yang namanya Ishkarimah. Sekarang pimpinan pondoknya, kiainya yang namanya Ustadz Syihab, itu cerita langsung. Saya ini dulu di pondok bukan termasuk yang paling pintar. Kalau dibanding teman-teman, banyak yang lebih pintar. Tapi saya punya kelebihan, saya ini paling sering melayani kiai. Dan ternyata ilmu itu yang kemudian beliau pakai sekarang ini untuk mengembangkan pondoknya. Kenapa? Ilmu tadi nggak ada di buku. Adanya di mana? Adanya di ngintili kiai. Ngintili itu apa? Ngikuti terus ya. Ngikuti terus kiai. Akhirnya jadi tahu, oh kesana ada ini, sana ada itu. Itu ilmunya mahal gitu. Dan kemampuan hafalannya itu gak sebagus temennya yang lain. Dan itu boleh cerita sendiri, ada yang lebih bagus. Tapi ternyata kita lihat teman-temannya yang juga sama mengelola pondok di tempatnya lain, justru beliau bisa mengembangkan pondoknya lebih maju daripada teman-teman yang tadi. Karena apa? Karena beliau punya kesempatan mendampingi kiai dan akhirnya dapat kenalan, relasi, teman.
Karena belajar dari mana? Dari kiainya dulu. Oh ternyata kalau kiai dulu kalau berkunjung ketemu orang caranya begini. Yang kadang-kadang ilmunya tidak dimiliki oleh yang hanya belajar. Tapi tentu bukan berarti yang berprestasi nggak diberikan penghargaan. Ini untuk menunjukkan bahwa kalau ada kesulitan yang dihadapi jangan dilihat sebagai hasil akhir. Ini bagian dari proses. Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya masuk penjara. Ini kesulitan demi kesulitan sampai akhirnya masuk penjara. Dan masuk penjaranya kesalahannya apa? Difitnah juga. Kan ini gak enak semua ini. Di awal tadi iri, saudara-saudaranya iri dengan beliau, kemudian ditipu, kemudian mereka berbuat bohong, sampai akhirnya masuk penjara. Tapi ternyata Allah menyediakan kebaikan setelah itu sampai akhirnya menjadi apa? Beliau menjadi salah seorang penguasa, salah seorang penguasa di negeri tersebut, di negeri Mesir. Tapi sebelumnya ketemu kesulitan demi kesulitan, sampai akhirnya beliau berkuasa. Saudara-saudaranya yang 11 yang tadinya memfitnah, yang tadinya iri, malah justru datang minta dukungan, minta bantuan, lalu minta maaf juga atas kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya. Ini untuk menunjukkan kepada kita bagaimana perjalanan kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam yang begitu berat tapi berujung dengan keindahan. Maka ini menjadi hiburan. Kalau kita sekarang menghadapi kesulitan, coba bandingkan dengan kesulitan Nabi Yusuf. Ada nggak di antara kita yang pernah dijual? Kan nggak ada ya? Dan rasanya dijual itu kan malunya luar biasa dan hinanya luar biasa. Masalahnya nggak Pak? Ini orang yang dijual. HP aja, HP kita diambil, direbut secara paksa, lalu kemudian dijual, kemudian kita cuma diam aja nggak bisa apa-apa. Kan kita betul-betul tersiksa. Itu HP saya diambil, kemudian dengan paksa dijual. Harganya yang didapatkan, uang yang didapatkan tidak diberikan pada kita, tapi diambil oleh orang yang mengambil. Nah, ini menunjukkan pada kita bagaimana kesulitan demi kesulitan yang dihadapi. Nah, sebagai penutup, di awal surat ini, di ayat ketiga Allah SWT berfirman, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu, kami kisahkan kepadamu ahsanal qasas, kisah yang paling baik. Kisah dalam Al-Quran itu disifati dengan 3 sifat. Sifat yang pertama, ahsanul qasas, kisah terbaik, seperti yang ada di surat Yusuf ayat 3. Ini kisah pertama, yang sifat atau ciri yang pertama, kisah dalam Al-Quran adalah kisah terbaik. Yang kedua, anfa'ul qasas, kisah yang paling bermanfaat. Kisah yang paling bermanfaat. Dan yang ketiga, asdaqul qasas, kisah yang paling benar. Kenapa paling benar? Karena ada kisah-kisah yang lain tuh isinya nggak benar. Kadang-kadang mengada-ada atau tambahan-tambahannya tidak ada sumbernya. Kisahnya ada tapi tambahan-tambahannya banyak dan nggak jelas sumbernya. Tapi kalau Quran, semua kisahnya itu benar. Ketika kita menyebutkan Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh kafilah yang lewat, ketika beliau berada di dalam sumur, itu ada kisahnya, ada sumbernya. Lalu ketika dijual, ada nggak? Oh, ada. Lalu difitnah, kemudian setelah itu ada ini dan itu adalah bagian dari kisah yang menunjukkan bahwa ini adalah kisah yang benar, jujur, tidak bohong, tidak mengada-ada. Nah, inilah pentingnya kita belajar dari kisah yang ada dalam Al-Quran. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan Yusuf alaihissalam untuk menjadi pelajaran bagi kita semua.
tentu kalau ingin lebih menikmati, ya semuanya dipelajari lebih mendalam. Tapi karena waktu yang terbatas tidak bisa kita ceritakan semuanya. Kita ceritakan garis besarnya saja dan beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kisahnya Allah abadikan dalam Al-Quran, lengkap dari mulai pertama kali mimpi sampai di akhir surat, bagaimana mimpi tersebut terwujud. Nah, bagian yang sulit itu adalah berkaitan dengan tafsir mimpi atau takbir mimpi. Di awal surat Nabi Yusuf bercerita tentang bagaimana mimpi beliau, tapi di akhir surat bagaimana mimpi tersebut terwujud. Yang kalau kita zaman kita sekarang, kalau kita cari orang yang ahli dalam tafsir mimpi, takbir mimpi, ini adalah bagian yang paling sulit. Kita sulit sekali mendapatkan orang yang ahli mimpi. Kalau nafsirkan mimpi tapi dikaitkan dengan khurafat atau dikaitkan dengan yang aneh-aneh banyak dan mudah nyarinya. Tapi kalau nafsirkan mimpi dengan dasar pengetahuan Quran atau hadis, nah itu yang langka. Dulu di kalangan para ulama ahli takbir mimpi itu nggak banyak. Misalnya Imam Ibnu Sirin, ahli tafsir mimpi. Imam Muhammad bin Sirin, beliau kalau nafsirkan mimpi menghubungkannya dengan ayat Quran, lalu juga dengan hadis. Misalnya gini, ada orang datang lalu menyampaikan bahwa dia mimpi azan, mimpi azan. Kemudian Imam Ibnu Sirin lihat orang ini, apa yang beliau tafsirkan? Insya Allah Anda akan pergi haji. Terus ada orang kedua datang lagi, orang yang berbeda, cerita mimpi azan. Tafsirannya apa? Lalu beliau sampaikan, Anda akan dipotong tangannya. Nah, ini berat. Kalau yang pertama enak, pergi haji. Yang kedua, potong tangan. Tentu ini mengagetkan. Lalu ditanya sama beliau, gimana caranya menafsirkan yang pertama pergi haji, yang kedua potong tangan? Beliau bilang, yang Quran. Kan yang bersangkutan mimpi azan kan itu. Lalu dilihat kata azana, akar katanya azana, azin, muazzin. Kalau yang pertama kan kata beliau, coba lihat aja orangnya. Orangnya ini orang baik, kemudian punya kelebihan harta. Lalu Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa azin finnasi bil haji. Azin, azin di situ artinya apa? Serukan. Sampaikan supaya menyerukan agar umat manusia pergi haji. Itu azin, akar katanya. Tetapi pada kisah di yang kedua untuk muadzin ini kita dapati ini di surat Yusuf ayat 70 ya. Nah, kalau yang kedua di surat Yusuf ayat 70 Allah SWT berfirman, falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhi thumma adzana muadzinun. Thumma kemudian adzana, lalu muadzin, kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan.
ayyatuhal iru, wahai kafilah, wahai rombongan, innakum lasariqun, sesungguhnya kalian ini adalah pencuri. Ini pada kisah di surat Yusuf. Kemudian apa tafsirannya dari kenapa kok nyambung ke situ? Saya lihat orang ini memang bukan orang baik. Nah, tafsiran yang paling mirip, yang paling dekat untuk azan tadi, muadzin adalah dari ayat ini. Kemudian kenapa kok potong tangan? Kan jelas innakum lasariqun, kalian adalah pencuri. Kemudian ayat yang lain wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangannya. Akhirnya apa? Dipotong tangan, dan ternyata betul-betul terwujud. Yang satu pergi haji, yang satu dipotong tangannya karena mencuri. Itu tafsir mimpi. Maka belajar dari itu, sekarang kalau kita mimpi dan mau minta ditafsirkan, nggak boleh sembarangan cerita. Nggak boleh sembarangan cerita, karena apa? Karena kalau mau diceritakan kepada orang yang baik, orang yang soleh dan bisa menafsirkan mimpi tersebut. Kalau asal ceritakan kepada sembarang orang, ini bahaya. Karena apa? Karena nanti tafsirannya bisa aneh-aneh dan tidak merujuk pada syariat. Contohnya misalnya, ada yang datang mimpi azan, yang datangnya mahasiswa. Yang datangnya mahasiswa, terus kelihatannya mahasiswa ini juga dari keluarga kurang mampu. Datang ketemu siapa? Ketemu takmir Masjid Al-Iman. Kemudian mahasiswa datang begini, lalu tanya, saya ini mimpi azan nih. Terus kira-kira tafsirannya apa nih? Nah, ini sih kayaknya mahasiswa calon marbot masjid ini. Ini kan nggak pakai Quran, nggak pakai hadis gitu ya. Nah, ini paling cocoknya jadi marbot masjid ini. Kan sama-sama diuntungkan. Masjid juga ada muadzinnya, ada yang bersih-bersih, ada yang nyapu, ngepel, ada yang nyiapkan sound system kalau pas mau Jumatan, ada yang nyiapkan sajadah kalau mau sholat 5 waktu. Nah, ini kira-kira yang paling cocok tafsirannya itu. Tapi kan ini ngawur deh, maksudnya nyambungnya ke marbot masjid itu gimana ya? Ya kelihatan ini kan mahasiswa butuh tempat tinggal. Nah, kita juga punya kamar untuk mahasiswa yang kalau begitu kan jadinya rusak. Masih tafsirannya bukan berarti gak boleh mahasiswa jadi marbot masjid, bukan itu, tapi tafsirannya nih, tafsirannya ke situ tuh dari mana itu? Qurannya mana, hadisnya mana? Gak pakai Quran, gak pakai hadis. Ya kira-kira yang paling pas ya jadi marbot masjid. Apalagi kalau kebetulan masjid juga satu komplek dengan sekolah gitu ya. Atau satu masjid, sekolah, dan sampingnya kebun ya. Jadi akhirnya katanya ini bukan cuma marbot masjid, tapi jamesbon katanya, jaga masjid dan kebun. Nah, ini lebih ngawur lagi tafsirannya nih. Ini nggak pakai Quran, nggak pakai hadis ya. Tapi kira-kira yang cocok apa? Wah, ini kebetulan kami juga punya masjid dan punya kebun. Nanti kalau marbotnya bisa sekalian membersihkan kebun kita, kemudian bisa azan, bisa juga nyiapkan sajadahnya, bersih-bersih masjid, tapi juga kebunnya diurus. Nah, ini jamesbon namanya. Nah, tapi kan ini ngawur ada tafsirannya dari azan kok sampai ke jamesbon. Ini gimana ceritanya? Itu pasti nggak pakai Quran, nggak pakai hadis ini. Waton, pokoknya ini namanya cocokologi, ilmu nyocok-nyocokan aja. Kira-kira yang cocok apa? Wah, kita punya kebun dan anaknya juga ini bisa ngurus ini, kita minta untuk ngurus. Nah, itu jamaah sekalian takumullah bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapatkan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.